Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Gimana puasanya? Semoga lancar, sehat semua ya, amin. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian yang sedang berpuasa. Semoga berkah ya. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum, energinya banyak orang yang nonton ya. Otomatis nggak bisa semuanya cocok ya. Jadi silahkan disesuaikan. Apakah cerita yang terbaca di sini sesuai dengan cerita kalian? Kalau tidak, jangan dipaksakan. Kalian boleh nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Kalau ingin untuk pembacaan diri kalian sendiri, seseorang yang kalian tanyakan, kemudian permasalahan kalian sendiri, silahkan personal reading ya. Semuanya berbayar, daftarnya di Mbak Tia, asisten saya. Nomornya ada di bawah video YouTube saya, di deskripsinya, di judulnya itu ada nomornya. Daftar mendaftar dengan Mbak Tia ya, nanti saya tinggal membacakannya. Saya membacakannya dengan video call WA, jadi interaksi langsung dengan saya, seperti itu. Oke, kita lihat ya. Sama-sama nggak tahu ceritanya apa hari ini, semoga ceritanya baik ya, membahagiakan. Jangan yang susah-susah, jangan yang berat-berat. Capek aku, ikut capek. Oke, cerita apa hari ini? Energinya bisa vice versa, terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silakan disesuaikan kalian posisinya yang di mana, yang gimana ya. Oke. Bacaan saya ini timeless, tidak berbatas waktu, jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video saya ini, videonya masih berlaku ya. Oke. Cerita apa hari ini? Ada sesuatu yang tiba-tiba berubah. Bisa pola hubungan. Ini nggak hanya hubungan ya, keuangan, pekerjaan. Pokoknya ada sesuatu yang berubah. Ada beberapa juga yang tentang berita-berita yang mengejutkan ya. Ada yang sifatnya surprising, ada perubahan. Pokoknya yang tiba-tiba. Mak dek mak ser ya. Mak jelek. Oke. Kalau hubungan, di sini ada karmic relationship, ya, hubungan teman, hubungan pacar, hubungan apapun, konsep hubungan bebas. Tapi di sini hubungan-hubungan yang apa ya? Sebenarnya hubungannya itu mengandung banyak pelajaran yang bisa diambil, ya. Tapi sifatnya itu menyakitkan, teman-teman ya. Sifatnya menyakitkan. Ada beberapa di sini hubungan karmic relationship, hubungan karmic toxic, ya. Tapi dalam satu pernikahan ya. Kalau yang tidak dalam satu pernikahan ada juga kalian menjalin hubungan tapi salah satu atau keduanya itu ada yang sudah menikah. Ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Tapi gimana lagi? Di sini memang saling mencintai. Saya lihat. Apakah benar-benar saling mencintai sih? Nanti kita lihat ya. Di sini kalau kalian memikirkan seseorang, kalau kalian menanyakan apakah dia cinta, kalau dari kartu ini saya melihatnya dia cinta, ya. Apakah sungguh-sungguh? Itu yang perlu kita lihat. Kok goyang-goyang kayak ondel-ondel ini ya? Anu saya, meja saya. Tuh. Oke. Oke. Di sini kalian bisa seseorang yang kalian pikirkan, walaupun hubungannya karmik, tapi berusaha untuk bahagia, membahagiakan diri ya, entah kumpul sama teman-teman, entah menyelimurkan menyelimurkan itu mengalihkan pikiran untuk bisa nggak terlalu sedih karena karmik itu ya. Apalagi yang ada kabar-kabar atau ada sesuatu yang berubah tiba-tiba dalam hubungan. Seperti itu. Di sini berusaha untuk fokus on self, ya, self worth, time to heal, shadow work, self appreciation, ya. Jadi berusaha untuk menikmati
menikmati hidup dengan mungkin bisa dengan teman, berusaha ngalih-ngalihkan perhatian, berusaha happy, mengapresiasi diri sendiri, berusaha membuat diri itu menjadi layak, ya nggak sakit semua, ya nggak kecewa, nggak nampakkan yang seperti itu. Tapi di sini ada harapan seandainya bisa, ya kita nggak pernah tahu ya yang kedepannya terjadi apa. Cuman harapannya di sini setelah ini saya inginnya ya fase yang barulah. Ya, mungkin sekarang fase di mana saya harus bersakit-sakit, saya harus bisa melewatinya, tapi dengan harapan ada fase baru yang sifatnya itu lebih menyenangkan. Nah, oke. Kalau sosoknya di sini belum ada. Ya ini tentang ceritanya aja. Kita lihat sosoknya ya. Bisa sosok kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Silakan disesuaikan. Kita lihat. Di sini ada sosok orang yang males mikir ribet-ribet, ya. Orangnya mungkin memang orangnya lebih ke rasional, lebih hal yang lebih yang penting-penting itu ya. Apakah hubungan nggak penting? Kalau menurut orang ini sih, ya penting nggak penting sih. Karena orang ini modelnya fokus. Kalau fokus di sesuatu yaitu dia fokus itu dulu, nggak multitasking, nggak bisa fokus semuanya tercapai atau terpikirkan. Jadi satu persatu itu orangnya tidak bisa membagi fokus. Kalau lagi sama teman-temannya, lagi asik-asik, mungkin pekerjaan dia abaikan dulu. Kalau lagi sama kalian, mungkin pekerjaannya diabaikan dulu, mungkin teman-temannya diabaikan dulu gitu. Di sini orang ini adalah orang-orang yang suka happy-happy, ya. Artinya gini, orang ini itu kalau punya rezeki, ya, memanjakan diri. Bisa senang-senang sama temennya, traktir, happy, menikmati hasil, ya, menikmati yang dia miliki, gitu, tanpa memikirkan apapun. Nah, itu orangnya. Oke, di sini orang ini memang modelnya kalau dalam menjalin hubungan, ya bisa serius, bisa enggak, karena orang ini memang punya karakter-karakter apa ya, setia sih setia kadang ya, tapi memang juga nggak bisa dipercaya sepenuhnya. Orang ini punya daya tarik dan biasanya orangnya itu apa ya, tebar pesona, suka ya, bukan suka nggoda ya, jadi auranya itu kayak aura tebar pesona gitu ya. Kemudian orang ini walaupun dia cinta sama seseorang, bukan berarti dia mau mengalah, ya, bukan berarti dia mau mengalah. Orang ini punya banyak perbedaan sama kalian, termasuk perbedaan dalam pola berpikir, ya. Jadi di sini dia merasa pola pikirnya benar, kalian pun juga seperti itu. Jadi di sini sering ada salah paham. Ada juga beberapa yang mencintai, tapi juga keras, kasar. Oke, beberapa orangnya kasar. Enggak bunda, orangnya enggak kasar. Kalau ini iya, orangnya enggak mau mikir, cuek iya, tapi dia enggak kasar. Enggak masuk teman-teman. Orang ini yang tertarik ke sini energinya, ini orangnya apa ya? Bukan orang kalau diajak debat, diajak itu mau kalah, enggak. Membalas, enggak mau kalah juga gitu loh. Dan orang ini itu pintar ya, nyembunyiin rahasia, termasuk menyembunyikan
Kalau dia punya affair atau dia punya suka sama seseorang atau punya hubungan ya di luar hubungan kalian, orang ini pintar nyembunyiin. Walaupun ditanya, mungkin nggak ngaku ya. Kalau ketahuan, mungkin hanya malu, kemudian menghindar. Oke. Sebenarnya orang ini adalah orang-orang yang bisa memberikan cahaya dalam hidup kalian, bisa bikin kalian seneng ya. Beberapa orangnya orang mampu ya. Di sini saya nggak lihat orang yang nggak punya duit ya. Jadi kalau orang yang kalian pikirkan, orangnya di sini sampai sini masuk, tapi orangnya itu orang yang sama sekali nggak punya duit gitu ya. Orang yang merana gitu ya hidupnya. Nggak masuk teman-teman ya. Jadi jangan dipaksakan. Tapi orang ini orangnya easy going. Dia itu orang-orang yang kalau melakukan sesuatu itu nggak mikir ya. Jadi terkesan eksentrik ya. Nggak mau mikirin resiko, yang delujur begitu saja apa ya. Seludar-seludur. Kalau sudah kepentok dar baru ya. Tapi biasanya orang ini orang enteng ya. Apa-apa ngentengin sih, nggak terlalu heboh gitu. Lebih ke nyantai. Itu sosoknya. Untuk zodiaknya, dari sunnya saja, ini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio ada. Kemudian Cancer, Pisces, Scorpio lumayan banyak. Kemudian ya Cancer, Pisces, Scorpio paling banyak. Tapi hanya sunnya saja teman-teman ya yang saya bacakan. Perlu kalian tahu pembacaan zodiak seharusnya itu Sun, Moon, Rising, Venus dan lain sebagainya. Astrologinya seperti itu. Cuman mungkin yang kalian tahu mungkin tanggal lahirnya saja sehingga dari sunnya saja. Tapi kalau kalian tahu, kalian bisa sesuaikan Moon, Rising, Venusnya apa ya. Silahkan disesuaikan. Tapi zodiak ini hanyalah tambahan. Bacaan saya lebih kepada kartunya, bukan kepada zodiak atau inisialnya. Oke. Saya mau tarik inisialnya. Bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian pikirkan atau inisial apapun yang di antara hubungan kalian ya. Kita lihat. Kok menceng kabeh gini ya. Oke. Kita lihat inisialnya. Ada ex, mantan, mungkin kalian sudah nggak bersama orang ini. Ini adalah hanya masa lalu kalian. D, V, D, T, V, D, K, B, Q, F, Z. Kok cuman sedikit ternyata ya? Gak usah ditambah lah. Yang penting kartunya kok teman-teman. Ini supaya lebih ini aja. Oke. Kemudian kita lihat tadi ya. Apa tadi? Dia suka sih sama kalian. Tapi sukanya ini suka serius atau suka apa? Jangan-jangan hanya main-main atau hanya memanfaatkan saja. Kalau soal memanfaatkan, apakah kalian merasa dimanfaatkan? Sebenarnya memanfaatkan itu kalau yang satu nggak mau dimanfaatkan dan tahu kalau dimanfaatkan ya otomatis nggak akan terjadi, ya kan? Tapi kadang-kadang dimanfaatkan mau aja, itu masalahnya. Oke, kita lihat. Apakah dia I like you ini dia suka sama kalian itu suka yang gimana? Suka cinta atau suka aja, nyaman aja? Atau justru pura-pura suka padahal ada unsur-unsur pemanfaatan? Atau hanya suka main-main? Coba kita lihat.
Giliran ditanya perasaannya sulit keluarnya. Kalau yang dalam hubungan rumah tangga, ya gimana lagi, namanya rumah tangga, suka nggak suka ya harus dijalanin. Itu kalau yang dalam rumah tangga. Kalau yang tidak dalam rumah tangga, ya, dia itu serius nggak seriusnya itu gini loh, yang penting kita bisa menikmati ini. Sama-sama menikmati. Kalau nggak menikmati ya buat apa? Ya, jadi lebih kepada ini nyaman atau enggak gitu loh. Selagi nyaman, kenapa harus dimasalahkan main atau enggak? Nanti kita lihat tujuan dia apa nanti. Oke. Apakah dia main-main atau serius atau PHP aja memanfaatkan? Lihat-lihat. Saya juga masih ini kok. Masih memantau, artinya masih evaluasi, masih observasi. Mau dibawa kemana hubungan ini? Mau gimana? Ya dilihat aja. Orangnya nyantai ya, sekali lagi saya bilang dari awal. Orang ini nyantai. Untuk masalah hubungan mungkin bukan prioritas. Tapi saatnya bertemu sama kalian dia akan fokus. Oke. Orang ini punya trauma di masa lalu, ya. Pernah ada cerita-cerita di masa lalu yang tidak mengenakan, sehingga orang ini dalam menjalin hubungan dengan kalian pun itu banyak ada rasa gelisah, takut, ya. Kemudian overthinking. Jadi kalau totalitas, saya kira belum. Ya suka aja, gitu. Oke. Maaf ya, saya nggak bisa baca yang bikin kalian happy, bikin kalian menghalu bilu, nggak bisa. Karena saya baca apa adanya. Jadi mungkin banyak yang nggak suka ya. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Yang jelas saat ini, saya fokusnya ke kamu. Perasaan ke kamu. Suka aja. Cinta, ya cinta sih. Cuman ya lihat, jangan ditanya. Kalau cinta bukan berarti terus kita harus serius, kita harus menikah, kita harus bagaimana ke depannya. Jalani aja. Yang jelas saat ini saya fokusnya ke kamu kok. Ya. Dan aku juga mau lihat. Kalau memang bisa ya terus. Karena saya untuk menjalani satu hubungan yang serius kan banyak yang harus dipertimbangkan, nggak main-main. Walaupun saya punya karakter gegabah. Gegabahnya apa? Gegabah dalam membuka hati, itu aja. Dan sudah terlanjur masuk ke dalam hubungan ini. Ya, itu aja kegegabahannya. Tapi untuk selanjutnya, ya segala sesuatunya nggak bisa ditanya kemudian langsung dijawab. Kamu serius nggak? Ya kalau main-main nggak mungkin kayak gini, kan gitu. Tapi kalau untuk serius yang gimana dulu? Saya nggak main-main. Tapi kalau untuk serius menikah atau kita harus bagaimana, nanti kita beli villa, kemudian kita tinggal di sana, nggak segitunya ya, nggak segitunya. Jadi itu contoh, nggak segitunya. Dijalani aja ini sekarang. Dan fokus saya, kamu juga termasuk salah satu fokus saya. Di antara banyak fokus, mungkin pekerjaan, mungkin keluarga, mungkin hal yang lain. Tapi ada, kamu ada, gitu, ya. Oke. Sayangnya orang ini masa lalunya sangat melekat ya. Kisah-kisah yang pernah dia jalani yang tidak menyenangkan. Itu sangat melekat. Mungkin dia juga pernah terluka oleh orang lain, ya kan? Pernah ditinggalkan. Dia berusaha menghilang-hilangkan itu, menyembuhkan luka batinnya, berusaha. Apakah dia menghadirkan kalian untuk sebagai obatnya? Salah satunya juga iya, tapi tidak semuanya, ya. Dia di sini berusaha kok, ya, bukan nggak berusaha. Dia berusaha untuk bisa melupakan yang dulu, mengganti yang sekarang, ya. Seperti itu.
Terus soal yang kabar atau mungkin sesuatu yang sangat berubah ini apa? Yang tadi ya. Sebenarnya itu lebih kepada orang yang dulunya cinta sama kalian, perhatian sama kalian, mungkin sekarang nggak segitunya kayak dulu. Itu yang mungkin atau mungkin ada kabar-kabar yang mengejutkan tentang dia, informasi dari luar ya. Itu yang membuat kalian gelisah ya, membuat kalian overthinking ya. Itu sih kalau masalah yang tadi ya. Kalau sekarang ini kenapa dia ini sekarang itu nggak seperti dulu. Mungkin orang ini nggak bisa tetap ya hatinya ya, hatinya itu nggak bisa tetap ya. Semua itu nggak ada yang tetap di dunia ini ya. Tuhan itu maha membolak-balikan keadaan, maha membolak-balikan hati. Begitu pula dengan orang ini. Saat terkadang dia ingat dengan yang dulu-dulu ya, apalagi yang belum bisa melepaskan, masih belum bisa menyembuhkan luka batinnya di masa lalu, terkadang memang muncul ya. Saat seperti itu mungkin dia akan berubah sama kalian, karena ini sebenarnya kuncinya. Sehingga dia mau sungguh-sungguh sama kalian pun juga lihat dulu, dia nggak mau sakiti lagi kayak dulu. Itu loh, paham ya? Kalau dibilang cinta, kita lihat ya, kalau keluar kartu hati berarti cintanya sebenarnya beneran, cuman dia masih takut ya. Tapi kalau nggak keluar kartu hati, berarti ya cinta sukalah. Tapi nggak usah berharap dia cinta mati. Dia harus, karena aku sangat tulus sama dia. Seharusnya apakah dia juga harus tulus sama kalian? Nggak juga kan? Kita nggak bisa memaksakan kan? Oke, lihat ya. Kalau keluar kartu hati, saya ambil 3. Oke, woman. Ada woman. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Oke. Di sini nggak muncul kartu hati teman-teman. Justru yang keluar kartu sabit sama kartu anchor. Satu sisi, kalau memang hubungan ini ada salah satu pihak yang merasa sudah nggak kuat sebenarnya ya, atau mungkin hubungan ini terlalu karmik, terlalu menyakitkan ya, atau mungkin yang di masa lalu itu masih tetap ngikut-ngikut ya, itu rasanya kok pesimis ya sama hubungan ini gitu. Satu sisi nggak bisa melepaskan anchor, seperti tertahan. Anchor itu jangkar. Kalau kapal ada jangkarnya nggak bisa kemana-mana. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian berharap dia cinta mati, tulus, ikhlas dari sanubari yang paling dalam ya, saya kira enggak seperti itu. Silakan diasumsikan, dianalisa, jangan ditelan mentah-mentah. Kalian punya intuisi, kalian punya ilmu, akal, pikiran, logika ya. Silakan disesuaikan. Bijak-bijak dalam mengartikan ya. Bijak-bijak dalam menyesuaikan ya. Kalau nggak sesuai, jangan dipaksakan ya. Oke. Kemudian harapan dia terhadap kalian, terhadap hubungan bersama kalian. Terus apa tujuannya? Kan gitu ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Mana tuh kartuku ini? Ini aja. Tujuan dan harapan dia maunya apa ya? Maunya apa?
Kita tuh there is a strong magnetic attraction here. Kita itu ada chemistry yang kuat sih, ya. Dan dia cenderung mengikuti si chemistry, koneksi di antara kalian, chemistry yang kuat, walaupun mungkin di sini belum bisa melupakan yang dulu. Mungkin ada juga yang mungkin hubungan kalian yang tidak sepemahaman tadi ya, banyak perbedaan dan lain sebagainya. Tapi untuk bisa melepaskan kamu aku sulit loh, gitu ya. Kemudian di sini let your friends help you, ask for and accept support from others. Di sini baik dia atau kalian ya, mungkin butuh support dari orang lain, butuh pencerahan, butuh masukan ya. Mungkin kalian butuh saya. Masa gitu? Kok GR saya ya? Enggak, orang ini jadi gini, dia berharap kalian bisa bantu dia ya, untuk bisa melepaskan kenangan-kenangan buruk, kekecewaan, luka di masa lalu ya. Sekali lagi bisa vice versa ya teman-teman ya. Jadi seperti itu harapan dia. Satu aja. Free yourself. Dia harapannya ya. Ya saya dengan kamu sekarang ya. Saya suka, saya nyaman sama kamu. Walaupun ada banyak perselisihan. Saya belum bisa melupakan masa lalu. Saya inginnya saya bisa melupakan masa lalu, tapi juga nggak terlalu terikat sama kamu, karena aku kan juga masih recovery, ya kan? Jadi harapan saya, kamu bisa mengerti saya, untuk bisa, mengontrol diri saya, bantu saya. Itu harapan dia sih. Berarti apakah saya ini dimanfaatkan? Nggak usah pikiran gitu. Kalau kalian ikhlas, nggak ada istilah dimanfaatkan. Kalau kalian nggak ikhlas, mending nggak usah ngasih apa-apa. Termasuk ngasih hati. Oke? Paham? Lanjut. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Ya, seharusnya apa sih yang harus saya lakukan? Solusinya apa? Pesan semestanya apa? Oke. Romance, love is the one you love with personal attention and affection. Kalau kalian cinta dengan orang ini, berikan perhatian dan kasih sayang. Ya. Masalahnya di hati, tanyakan hati kalian yang menjalani. Kalau kalian cinta, berikan kasih sayang. Nggak usah, apakah dia mau main-main, apakah serius, apakah apa. Apakah dia punya masa lalu seperti apa? Kalau cinta, kalian kasih, ikhlas. Gak usah menuntut apapun, gak usah terlalu berharap apapun. Itu aja. Ya gak bisa dong, harus imbang. Ya berarti bukan kasih sayang, namanya bisnis. Ya kan? Karena cinta kasih gak gitu. Ya kan pengen saya dicintai, kebanyakan pengen nanti kecewa. Itu masalahnya. Kalau sudah sakit semua, ya gak usah. Ngapain sakit semua dipertahankan? Apa kalian gak pengen bahagia? Physical touch, a tender touch can mean so much. Ya, jadi kalau kalian masih cinta sama orang ini, berikan sentuhan yang berarti. Bukan sentuhan yang gimana, tapi sentuhan physical touch. Walaupun gak menyentuh ya. Mungkin duduk berduaan, saling memandang, ya, atau body language yang menunjukkan kasih sayang. Itulah lebih simpelnya seperti itu. Bahasa tubuh yang menunjukkan kasih sayang. Ya, jangan kemudian mencap-mencap sledot kayak wajah jutek, cemberut. Nah kayak gitu. Kalau nggak cinta ya nggak apa-apa gitu. Lah kalau masih cinta, kalau sudah nggak suka sebenarnya nggak usah cemberut, buang aja sudah, ganti yang lain, kan gitu.
Seperti itu teman-teman. Tapi jangan lupa kalau menyangkut perasaan, apalagi dengan orang yang pernah sakit, jangan bermain-main sama perasaan seseorang. Karmanya berat. Gue dikasih 4 rek. Berarti banyak yang ingin mendengarkan pencerahan. New love, embrace an opportunity for love in your work, prospect, or for spiritual growth. Ya. Oke. Prospect or for spiritual growth. Jadi kesempatan untuk kalian menjalin hubungan, untuk berbagi kasih. Ya. Itu adalah satu hal atau satu peluang untuk membangkitkan atau mengembangkan jiwa. Seperti itu. Jadi kalau kalian, wes aku nggak mau jiwaku berkembang atau enggak, yang penting aku nggak mau sakit semua, ya berarti sudah, kalian harus memutuskan untuk nggak mau bersakit-sakit dalam hubungan karmik. Kalau hubungannya nggak membuat nyaman, ya. Tapi kalau kalian memahami, oh ya, dalam satu hubungan tidak selamanya itu bisa mulus. Mungkin banyak cobaan, di mana cobaan itu ada maknanya, ada pelajarannya, di mana pelajaran itu bisa membuat jiwa saya menjadi lebih berkembang, menjadi jiwa yang lebih tegar, jiwa yang lebih dewasa. Kalau kalian bisa memilih yang itu, monggo. Gitu, ya. Hidup itu dihadapkan dengan pilihan. Kadang-kadang pilihannya nggak ada yang enak, tapi mau nggak mau harus dipilih. Dan setiap pilihan ada risiko dan konsekuensinya. Jangan hanya milih toh, harus sanggup sama risiko juga konsekuensinya. Express love through gift. A small token of love can convey great appreciation. Kalau kalian cinta sama orang ini, berikan sesuatu itu bukan barang. Ini kamu tak hadiahin setrikaan ya supaya rajin setrika. Ini kamu tak belikan mobil supaya keluyuran, bukan yang seperti itu sih. Atau ini saya belikan cincin ya, nanti kalau butuh uang digadein, bukan itu maksud saya. Ya barang, materi boleh ya termasuk. Tapi jangan lupa gift itu juga perhatian ya, kasih sayang, kata-kata yang baik, lisan yang baik. Nah, jadi ekspresi cinta itu bisa macam-macam, ya. Yang jelas kalau konflik itu bukan ekspresi cinta ya. Kan sifatnya energinya itu kan panas ya. Yang adem-adem. Disiram air bunda ya jangan, teles nanti kebes, basah. Jadi berikan sesuatu, walaupun kecil, tapi itu kalau itu bentuk dari ungkapan cinta, kasih, itu akan beda. Itu sih pesannya dari kartu. Kalau saya hanya membacakan dan menyampaikan. Diambil yang positif, dibuang yang negatif. Yang positif semoga bisa membuka wacana kalian, pola pikir kalian supaya menjadi lebih baik ya. Apa-apa yang terbaca di sini jangan ditelan mentah-mentah ya. Tetap diolah, disaring, difilter. Mana yang kalian butuhkan, mana yang tidak kalian butuhkan. Ya, karena tujuan saya membuat kartu tarot bukan untuk membuat halu atau menyenangkan penonton saja. Tapi paling tidak ilmu yang saya punya itu bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk yang membutuhkan. Jadi untuk yang tidak butuh ya gak masalah. Gak usah gak apa-apa gitu. Oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalau kalian suka dengan bacaan saya, di subscribe, dibunyikan tanda loncengnya. Kalau kalian menemukan di TikTok, mungkin yang di TikTok itu kalian cocok, kalian bisa langsung ke YouTube. Karena yang di TikTok hanya potongan, di YouTube yang lengkap. Karena di TikTok kalian nggak mungkin bisa tahu apakah memang itu bacaan untuk kalian atau bukan. Karena sifatnya general. Seperti itu. Semoga hidup kalian semakin baik, semakin sering nonton tarot, bukan semakin halu ya, tapi semakin cerdas dalam menyikapi masalah-masalah dan kalian bisa menemukan solusi yang terbaik untuk kalian. Oke, semoga kalian semua semakin berbahagia, semakin baik, semakin berkah hidupnya. Amin. Sampai jumpa. Bye-bye.